Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, amma ba'd. Jemaah kajian ba'da subuh Masjid Al-Aqsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita lanjutkan kajian fikih kita dengan tema ad-darurah wal hajat, ya, ad-darurah wal hajat. Konsep darurat dan hajat dalam fikih. Jemaah sekalian, ini salah satu kaidah yang penting kita ketahui berkaitan dengan fikih atau hukum Islam, bahwa setiap hukum, setiap kaidah itu pasti ada pengecualian. Jadi hukum Islam itu tidak sakok, ya, tidak kemudian tidak bisa berubah. Tapi hukum Islam itu bersifat fleksibel, ya. Maka Allah tidak kemudian mungkin, ya, tidak mungkin menurunkan hukum, mewajibkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu di luar kemampuan manusia. Oleh karenanya hukum Islam itu kemudian nanti ada beberapa pengecualian. Artinya yang wajib dalam beberapa kondisi boleh jadi menjadi tidak wajib, ataupun yang haram dalam beberapa kondisi menjadi tidak haram. Apa yang menyebabkan diantaranya? Yaitu dua hal. Ada kondisi darurat, ada kondisi hajat. Apa perbedaan keduanya dan bagaimana contohnya, Pak? Ya, yang mungkin bisa kita lihat dalam keseharian kita, ya. Jemaah sekalian, bahwa dalam memahami darurat dan hajat itu kita nggak bisa ngarang juga, Pak, ya. Bahwa memang ada keringanan, memang ada pengecualian, tapi tentu tidak bisa kita memakai perasaan, kayaknya ini halal deh karena darurat, gitu ya. Kayaknya ini nggak wajib deh, gitu ya, karena ada kondisi hajat dan seterusnya, nggak bisa. Kita harus melihat bagaimana ketentuannya. Contoh misalnya kita bicara ibadah, ya, Pak. Dalam ibadah kan banyak pengecualian, Pak, ya. Banyak keringanan. Contohnya kita dalam sholat wajib berdiri, ya. Salah satu rukun sholat adalah berdiri. Kalau nggak berdiri, kita mampu berdiri, dan tidak berdiri maka sholatnya menjadi tidak sah, ya. Itu sholat fardu. Lain halnya kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah memang kita dibolehkan duduk, Pak, ya. Walaupun kita kuat berdiri, kan. Walaupun pahalanya setengah dari orang yang berdiri. Tapi kalau kita bicara sholat fardu, berdiri itu adalah rukun. Nggak bisa kita kemudian main duduk begitu aja tanpa ada uzur, gitu, ya. Nah, tapi ketika ada kondisi darurat, kondisi hajat, ya, kondisi yang memang tidak ideal, maka kita boleh duduk, kan, gitu, ya. Nggak bisa duduk, boleh berbaring, dan seterusnya. Nah, tapi itu ada ketentuannya, kan? Ada ketentuan-ketentuannya. Bagaimana caranya? Ya, kita pernah jelaskan dalam fikih sholat. Atau misalnya dalam kondisi safar, perjalanan, gitu, ya. Kita sholat ada beberapa keringanan karena adanya safar, misalnya, ya, perjalanan. Kita boleh jamak, kita boleh qashar menjadi 2 rakaat. Nah, tapi itu pun kan ada ketentuannya. Nggak mentang-mentang kita keluar rumah, kemudian berjalan dari satu tempat ke tempat lain, kita boleh jamak, boleh qashar, ya. Ada ketentuannya. Misalnya dalam ketentuan jaraknya, ya, nggak boleh kita jamak kurang dari jarak antara Mekah ke Utsafan. Karena hadisnya mengatakan demikian, ya, la taqsurus salat illa min Makkah ila Utsafan. Jangan kalian qashar salat kecuali jarak antara Makkah dengan Utsafan. Nah, nanti dihitung jarak antara Makkah ke Utsafan berapa kilo? Sekitar 89 km. Berarti kalau kurang dari itu, ya belum boleh kita melakukan jamak, gitu, ya.
Jadi ini kondisi pengecualian tapi ada ketentuan yang harus kita pahami. Atau misalnya dari sisi kita ketentuan jamak, meskipun sudah 89 kilo, gitu ya, ternyata kita sudah sampai dan kita niat menginap lebih dari 4 hari, itu kan sudah nggak boleh jamak lagi, nggak boleh jamak qashar lagi, gitu ya. Artinya sudah sampai. Atau misalnya begini, sebaliknya, kita pulang dari perjalanan, kemudian niat jamak takhir, maka tidak boleh dilaksanakan kalau sudah sampai di rumah. Jamak takhir itu harus ketika masih dalam perjalanan. Harus masih dalam kondisi kita itu musafir, statusnya masih dalam perjalanan. Artinya kalau sudah berhenti satu safarnya, misalnya kita sudah sampai rumah, itu sudah nggak boleh lagi jamak dan qashar. Karena apa? Karena sudah hilang sifat safarnya, sudah hilang status kita sebagai musafir, gitu ya. Nah, maka kalau kita pengen tadi misalnya pulang dari suatu daerah kita ke rumah, gitu ya, dan jaraknya sudah memenuhi jarak safar lebih dari 89 kilo, misalnya kita pulang dari Bandung ke Jakarta, ya. Kemudian pulang kita pengen jamak takhir zuhur ditarik ke asar, ya. Maka pastikan kita melakukan jamak takhir itu sebelum sampai ke rumah, ya. Sebelum sampai ke rumah. Misalnya cari masjid yang ya walaupun sudah dekat tapi masih di luar pemukiman kita, gitu ya. Di bandara misalnya atau di terminal atau dimanapun itu. Asalkan jangan dulu sampai ke rumah. Karena kalau sudah sampai rumah berarti ya, kondisi daruratnya hilang. Artinya keringanan itu kan hanya berlaku buat musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Nah kalau sudah sampai rumah berarti kan bukan dalam perjalanan lagi, Pak, ya. Jadi hilang. Nah ini darurat, contoh bahwa dalam memahami darurat dan hajat itu ada ketentuan yang harus kita pahami. Kira-kira begitu, Pak, ya. Nah nanti dalam beberapa hal, terutama dalam masalah muamalah. Nah ini juga banyak aplikasi dalam muamalah. Kalau dalam ibadah memang ketentuannya istilahnya ta'abudi, Pak. Ada pakemnya, gitu ya. Kita nggak boleh nabrak-nabrak, gitu ya, karena itu ibadah. Ibadah itu ritual. Nggak boleh kita kemudian bikin ketentuan sendiri tanpa ada landasannya. Itu ibadah. Nah, jemaah sekalian, apa itu darurat? Ya, apa itu darurat? Apa itu darurah? Kondisi seperti apa sih darurat itu, gitu ya? Kata para ulama, misalnya Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair, beliau mengatakan bahwa kondisi darurat itu adalah ketika memang seseorang jika tidak melakukan apa yang dilarang atau yang diharamkan, maka dia akan celaka atau istilahnya membahayakan, ya. Membahayakan. Maka kondisi seperti ini memperkenankan seseorang melakukan atau mengkonsumsi yang haram. Ketika dia kemudian dalam kondisi ketika tidak bisa atau ketika dia tidak melakukan sesuatu yang haram, maka akan celaka atau hampir celaka. Qoroba, halaka au qoroba, ya. Celaka atau hampir celaka, ya. Nanti kita akan coba jabarkan lebih lanjut apa maksud dari definisi ini, ya. Nah, sedangkan hajat itu di bawah darurat. Kalau hajat itu sampai membahayakan, mengancam diri, mengancam harta, mengancam nyawa. Kalau hajat itu tidak sampai mengancam diri kita, tidak sampai mengancam harta, ya. Cuma memang menyulitkan, itu hajat. Kalau kita nggak melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib, maka akan menyulitkan. Itu kondisi hajat, ya. Maka nanti dalam kitab Al-Hajah Asy-Syar'iyyah, karya Ahmad Kafi, sebuah disertasi, beliau mendefinisikan yang disebut dengan hajat itu adalah apa yang menjadi kebutuhan individu ataupun kelompok demi adanya keluasan dan kelapangan, ya, dan terlepas dari kesempitan baik secara temporer, sementara atau permanen, ya, selamanya. Dimana jika hajat ini tidak dipenuhi, maka mukallaf, orang-orang yang sudah dibebankan syariah, akan mendapatkan kesulitan. Nah, kesulitan dalam hajat dapat mencapai level kerusakan yang dikhawatirkan pada kondisi darurat. Jadi ini mungkin masih belum jelas, tapi kita akan bandingkan, Pak, ya. Apa bedanya antara darurat dengan hajat? Pertama dari sisi level kesulitannya. Kalau kita bicara darurat artinya ini membahayakan. Kondisi yang menuntut kita melakukan yang haram karena membahayakan. Kalau enggak, maka minimal kita misalnya kehilangan harta atau kita melukai diri kita, ya, mengancam diri kita, bahkan mengancam nyawa. Itu kondisi darurat, membahayakan.
Nah kalau hajat tidak sampai membahayakan sih, gitu ya. Kalaupun kita nggak melakukan yang haram, tidak sampai mati juga. Cuma ya, minimal kehidupan kita akan sulit, akan merepotkan. Itu hajat. Dan ternyata kondisi seperti ini bisa kemudian menghalalkan yang haram dalam beberapa kondisi. Nanti kita akan bahas. Nah dari sisi akibat hukum ya, kondisi darurat itu bisa menghalalkan yang haram li dzatihi dan haram li ghairihi. Jadi haram itu ada dua, Pak. Ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Ya. Haram li dzatihi itu artinya benda itu haram karena memang bendanya diharamkan. Ya, karena memang dia haram gitu ya. Bukan karena hal lain. Contoh babi, Pak. Babi itu haram ya karena dia babi, Pak. Ya. Bukan karena misalnya babi itu ada cacing pitanya misalnya gitu, Pak ya. Atau membahayakan kesehatan, enggak. Babi itu haram karena dia babi, gitu aja. Karena Allah melarang kita makan babi, ya sudah, berarti babi itu haram. Artinya kalau misalnya nanti babi itu dibersihkan, enggak ada cacing pitanya, kemudian pokoknya dibikin bahwa babi itu tidak membahayakan gitu ya, menyehatkan bahkan. Apakah jadi halal? Ya enggak, selamanya babi itu haram. Karena apa? Karena dia haram li dzatihi. Haram karena memang diharamkan oleh Allah bendanya itu sendiri, ya. Maka kalaupun kita jual belikan babi dengan akad yang sesuai syariah misalnya gitu Pak ya, pakai bank syariah Pak, jual beli babi misalnya gitu ya, tetap nggak jadi halal babinya Pak, tetap haram karena dia haram lidzatihi. Nah kondisi darurat itu bisa menghalalkan yang haram lidzatihi. Babi itu bisa halal ketika kondisi darurat. Ya misalnya ketika di Quran dijelaskan Pak bahwa ada orang yang dia kelaparan ya dan tidak menemukan makanan selain babi. Kalau dia nggak makan babi dia mati. Ya. Nah kondisi seperti ini maka dia boleh makan babi walaupun babi itu haram lidzatihi gitu ya. Nah ada yang haram li ghairihi. Yang haram lidzatihi saja boleh jadi halal, apalagi yang haram li ghairihi. Apa itu haram li ghairihi? Haram li ghairihi itu haram, pada dasarnya benda itu halal. Tapi kemudian karena ada hal lain di luar benda itu maka jadi haram. Ya, haram. Contoh Pak, uang itu kan halal. Uang itu halal. Tapi kalau cara mendapatkan uang itu dengan cara yang tidak benar, nipu orang Pak, maling gitu ya, maka ini uang jadi haram. Tapi haramnya adalah haram li ghairihi. Bukan haram karena bendanya, tapi haram karena cara mendapatkannya. Itu haram li ghairihi. Nah, hajat, kondisi hajat tadi yang menyulitkan tadi tidak sampai membahayakan, hanya menyulitkan saja gitu ya. Itu hanya boleh menghalalkan yang haram li ghairihi saja. Yang haram li dzatihi enggak boleh, Pak. Kita beralasan karena ada kebutuhan, kalau enggak kita makan jadi sulit, kemudian jadi halal enggak bisa. Kalau yang haramnya li dzatihi. Contoh misalnya khamar, Pak, minum minuman yang memabukkan. Itu kan haram li dzatihi ya. Selamanya khamar itu haram karena dilarang langsung dalam ayat Al-Qur'an ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka khamar itu adalah haram lidzatihi. Nah, enggak bisa Pak kita karena alasan ada kebutuhan kemudian kita menghalalkan khamar misalnya. Kita lagi tinggal di Eropa yang lagi musim dingin, Pak. Cuaca dingin gitu ya. Nah, kita butuh menghangatkan badan. Gimana caranya? Kita minum wine gitu ya. Wine atau alkohol supaya apa? Menghangatkan badan karena fungsi dari salah satu fungsi dari wine itu kan untuk menghangatkan badan buat orang-orang Eropa itu ya ketika musim dingin. Nah, boleh nggak kita beralasan untuk menghangatkan badan kemudian kita minum khamar? Nggak bisa. Kenapa? Karena khamar itu haram li dzatihi. Selamanya dia haram dengan alasan apapun kecuali darurat. Ya, kecuali darurat. Selama masih ada penghangat ruangan, Pak, gitu ya. Selama masih ada STMJ, ya susu telur madu jahe, gitu kan, ngapain minum khamar, gitu kan. Nah ini nggak bisa dilegalkan atau dibenarkan alasan darurat untuk menghalalkan yang haram li dzatihi. Tapi kalau yang haram li ghairihi bisa, ya haram li ghairihi bisa. Contoh Pak, yang haram li ghairihi bisa halal karena adanya hajat, ada kebutuhan, ya. Ini misalnya contoh dalam muamalah, Apa hukumnya kita menjual barang padahal barangnya belum kita miliki, Pak? Ya, kita jual barang nih, Pak, padahal barangnya masih di pasar, belum kita beli, tapi sudah kita upload fotonya, sudah kita jual di internet.
Kata Nabi, itu ada hadisnya. Ketika ada seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam nanya ke Nabi, Nabi, bolehkah saya menjual barang, terima pesanan orang, padahal barangnya belum saya beli, masih di pasar. Tapi orang itu sudah ngasih uang ke saya. Boleh nggak saya terima pesanannya itu? Kata Nabi, la tabi' ma laisa indak. Jangan jual barang yang belum ada padamu. Artinya pastikan dulu barang itu ada, kamu miliki, baru kamu jual. Jangan berspekulasi, ya. Menerima pesanan orang padahal barangnya belum ada. Boleh jadi barangnya ternyata nggak ada, sehingga dirugikan. Nah, tapi dalam kondisi yang lain, di kesempatan yang lain gitu ya, ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi itu melihat ada kebiasaan orang Madinah itu, kan di Madinah itu kan kebanyakan petani, Pak, petani kurma. Kalau Mekah itu kan kebanyakan pedagang. Nah, orang-orang di Madinah itu mereka terbiasa jual beli kurma itu sebelum panen. Sebelum kurmanya ada, sebelum kurmanya dipanen, itu mereka sudah menjual kurma kepada banyak orang. Di orang beli kurma ke petani, sudah bayar duluan, padahal kurmanya masih setahun lagi baru kemudian bisa dipanen. Nah, apakah Nabi larang? Harusnya kan dilarang, Pak. Karena kan Nabi pernah melarang jual beli barang yang belum ada, gitu ya. Ternyata dalam kasus tadi, jual beli kurma sebelum panen, Nabi malah membolehkan. Nabi bolehkan, silahkan. Kenapa? Karena alasannya menurut para ulama karena adanya kebutuhan, adanya hajat. Di mana kebutuhannya? Ada dua sisi. Bagi pembeli, Pak, kalau dia beli kurma sebelum panen, waktu itu, Pak, itu dapat harganya lebih murah, jauh lebih murah. Daripada kalau misalnya dia belinya kalau sudah panen, baru beli ya. Kayak kita beli tiket pesawat, kalau belinya jauh-jauh hari biasanya lebih murah. Kalau on the spot biasanya lebih mahal gitu ya, biasanya. Nah, sama, dulu beli kurma itu kalau misalnya panen, baru beli, mahal harganya. Ya, bisa mahal. Kalau booking duluan, ya kita pre-order istilahnya ya, itu lebih murah. Makanya keuntungan buat pembeli lebih murah. Nah, keuntungan buat petani kurma, mereka bisa dapat modal duluan. Ya, dapat uang duluan lah gitu ya. Ya bisa buat apa dulu gitu Pak ya, buat umroh misalnya bisa gitu kan. Atau buat ya ngemodalin dia apa namanya mupuk kebunnya misalnya ada modal duluan. Gitu. Nah, karena ada hajat inilah kemudian Nabi bolehkan, tapi dengan syarat. Ya, tidak kemudian mutlak boleh, ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kalau kita beli kurma itu kata Nabi jangan di apa istilahnya diijonkan, Pak ya. Jadi dijelaskan dulu, diminta berapa kintal yang akan dibeli, dijelaskan. Jangan kemudian begini, pokoknya hasil panen kebun ini saya beli deh sekarang. Nah, itu kata Nabi nggak boleh. Karena hasil panen itu kan bisa banyak, bisa sedikit, Pak. Itu namanya ijon. Nanti kalau ternyata banyak, yang rugi penjual petaninya kan. Dia sudah ngasih harga lebih murah. Kalau ternyata gagal panen, yang rugi malah pembelinya. Dia sudah bayar, ternyata hasilnya sedikit. Ya. Maka kata Nabi, pastikan berapa jumlah yang dibeli. Misalnya saya pesan 2 kintal deh. Nanti kalau panen, saya ambil. Saya bayar sekarang, berapa harganya? Boleh. Ya, kasus misalnya kita beli padi, Pak, beli beras ya. Petaninya belum panen, baru nanam, Pak ya. Kemudian kita sudah beli. Nah, boleh dengan syarat dipastikan berapa kilo, berapa kintal yang kita beli. Ya, jangan pokoknya nanti hasil panen sawah ini buat saya ya, saya beli dari sekarang nih, berapa harganya. Itu namanya ijon. Ya, karena nanti hasil panennya nggak jelas. Ini akan berapa kintal gitu ya. Nah, ini salah satu contoh di mana yang tadinya dilarang sama Nabi bisa dibolehkan karena adanya kebutuhan. Nanti kita akan lihat bagaimana contoh-contoh di masa Nabi ya. Kemudian perbedaan yang berikutnya antara darurat dengan hajat itu dari sisi tujuannya. Kalau darurat ya adanya keringanan ketika ada darurat itu tujuannya menyelamatkan nyawa orang supaya orang tidak meninggal. Kan salah satu yang dijaga itu diantaranya adalah hifdzun nafs ya, menjaga nyawa. Nyawa itu mahal, Pak. Ya. Membunuh seseorang seperti membunuh banyak orang, seperti membunuh semua orang, gitu ya. Maka nyawa itu sangat berharga, sangat dihormati, sangat dimuliakan. Oleh karenanya, ketika memang dihadapkan antara nyawa dengan memakan yang haram, otomatis lebih milih makan yang haram daripada harus mengorbankan yang nyawa ya. Menyelamatkan. Hajat tujuannya memudahkan karena hukum Islam itu tidak untuk menyulitkan, Pak. Gitu ya. Ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama ini.
Jadi kalau agama menyulitkan itu bukan Islam. Islam itu memudahkan. Semua hukumnya memudahkan. Makanya dalam beberapa kondisi, sesuatu yang tadinya dilarang bisa jadi halal, bisa jadi boleh dalam kondisi hajat atau kesulitan ya. Nah, dari sisi masa berlakunya, kalau darurat itu berlakunya sementara, Pak. Ya seukuran kita selamat dari bahaya. Setelah itu jadi haram lagi. Ya, nggak berlaku selamanya. Misalnya tadi kita makan babi karena misalnya kita lagi di padang pasir, nggak ada makanan lain selain babi. Kalau kita makan babi haram, mati gitu ya. Maka kita boleh, tapi sebatas untuk menyelamatkan nyawa saja, Pak. Jangan sampai, wah enak juga nih makan babi misalnya tuh ya. Sampai kenyang, sampai sendawa gitu ya. Nah itu jadi haram. Ya dia halal seukuran untuk menyelamatkan nyawanya saja gitu ya. Nah tapi kalau hajat itu berlaku seterusnya. Selama ada kebutuhan maka akan selamanya hukumnya itu berlaku. Ya, tadi misalnya selama ada orang butuh beli kurma sebelum panen, ya selama itu pula menjadi halal dia beli kurma padahal kurmanya belum ada, misalnya begitu. Nah, ini kira-kira sebatas untuk membedakan antara darurat dengan hajat. Nah, kalau kita lihat ayat Al-Qur'annya, Al-Baqarah 173 yang menjadi landasan darurat ini, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Ini dalil bahwa dalam kondisi darurat kita boleh melakukan yang haram ya, ketika mengancam nyawa. Tapi nanti ada syaratnya, ada ketentuannya. Dalam hadis Nabi mengatakan, khudzu minal amali ma tutikun. Kalian kerjakanlah amal apa yang kalian mampu. Ya. Jadi Allah tidak mungkin mewajibkan sesuatu yang kalian tidak mampu. Oke, kemudian, nah ini syaratnya Pak. Kita nggak bisa kemudian mengarang-arang, wah ini darurat, jadi boleh dong gitu ya. Yang haram kemudian jadi dihalalkan karena darurat, tapi kita tidak melihat ketentuannya. Ada syaratnya. Pertama, bukan sekedar asumsi. Jadi menilai ini darurat atau tidak bukan sekedar asumsi, harus faktual ya. Kan ada orang yang dia mohon maaf menjual dirinya berzina ya. Karena katanya, Ustadz saya nggak bisa ngasih makan keluarga saya kalau saya nggak jual diri, katanya begitu. Karena alasan ekonomi. Ini darurat Ustadz, boleh dong gitu ya, jadi halal gitu ya. Ini alasannya mengada-ngada tentu saja, bukan faktual, bukan hanya sekedar asumsi saja. Ya, dia mengira darurat padahal sebetulnya tidak seperti itu. Ya, orang berzina itu kan kebanyakan Pak, kebanyakan bukan hanya untuk kebutuhan hidup, bahkan lebih dari itu Pak, untuk gaya hidup sebetulnya. Karena orang kan tergiur dengan uang cepat Pak, uang instan gitu ya. Dia semalam bisa dapat puluhan juta dan seterusnya. Padahal masih banyak pekerjaan halal yang lain. Artinya ini bukan darurat yang pada hakikatnya darurat, tapi ini sekedar asumsi saja. Maka tidak boleh kita kemudian sekedar asumsi kemudian mengatakan ini darurat. Ya, harus benar-benar bahwa ini mengancam dirinya. Kalau dia nggak melakukan itu, dia akan minimal dia jatuh miskin misalnya, atau bukan jatuh miskin ya, artinya tidak bisa bertahan hidup. Nah, tidak bisa bertahan hidup. Nah, itu ya. Mengancam nyawanya. Kemudian tidak menimbulkan mudarat yang lain. Boleh kita melakukan yang haram karena darurat, tapi dengan syarat tidak menimbulkan mudarat yang lain. Para ulama ngasih contoh begini. Kalau ada orang ditodong, Pak, dia dipaksa harus bunuh orang. Kalau dia nggak bunuh orang, dia yang dibunuh. Ya. Boleh nggak dia bunuh orang dengan alasan darurat, Pak? Kalau dia nggak bunuh orang, dia yang dibunuh. Nah ini nggak bisa dijadikan alasan bahwa dia boleh bunuh orang, karena dia dipaksa untuk membunuh. Kalau nggak membunuh, dia yang dibunuh. Kenapa? Karena memang sudah darurat. Karena kalau enggak, dia akan dibunuh. Tapi darurat ini kalau dilaksanakan akan menimbulkan mudarat yang lain, yaitu mengorbankan nyawa orang juga. Gitu ya. Membunuh, kemudian implikasinya dibunuh. Nah ini nggak bisa. Karena menimbulkan mudarat yang lain. Ya.
dia tetap berdosa, Pak. Andai kan dia kemudian memutuskan untuk membunuh orang itu dengan alasan darurat, dia tetap berdosa. Kenapa? Karena ini tidak diperkenankan, ya. Dengan alasan darurat tapi menimbulkan mudarat yang lain, itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga, sebatas menghindari bahaya, artinya kebolehannya itu terbatas ya sampai bahayanya itu hilang. Kalau sudah tidak bahaya lagi, maka tidak kemudian dibolehkan lagi. Kecuali yang memang disetujui oleh syariah. Misalnya begini, dalam kondisi qasar, Pak, qasar sholat ya, Al-Quran mengatakan bahwa qasar sholat itu ketika takut atau khawatir dikejar musuh. Ya, wala junaha alaikum an taqsuru minas salat in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kita baca ayat Al-Qur'an tentang qasar, Pak, itu alasannya hanya karena dalam kondisi perang. Jadi boleh qasar kalau kondisi kita dikejar-kejar musuh. Itu Al-Qur'an yang mengatakan demikian. Nah, tapi kalau misalnya dalam kondisi tidak dikejar musuh, Pak, itu apakah masih boleh? Nah, itu yang ditanyakan oleh Umar kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, ini sekarang kita nggak lagi perang nih. Ya, masih boleh nggak kita qasar sholat? Karena Al-Quran mengatakan hanya boleh ketika dikejar musuh. Apa kata Nabi? Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Ya, ini sedekah dari Allah. Ya, walaupun nggak perang ya masih boleh, gitu ya. Tetap boleh selama masih dalam perjalanan, gitu ya. Nah, ini pengecualian. Artinya dalam kondisi yang memang sudah tidak bahaya lagi, tetap dibolehkan karena ada legitimasi dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau nggak ada, ya kembali kepada hukum asalnya, yaitu haram. Oke, itu darurat, Pak, ya. Contohnya misalnya gini, kita bicara muamalah nih, Pak, ya. Hukum bank konvensional memang ulama beda pendapat, ya. Ada yang mengatakan haram, sebagaimana kita lihat pendapat MUI misalnya, ya, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank konvensional hukumnya haram, ya, karena masuk kriteria riba. Tapi sebagian ulama di Mesir misalnya, seperti Syekh Ali Jum'ah atau Syekh Ahmad Thayyib, kemudian Syekh Ali At-Tantawi, ulama besar di Mesir, itu berfatwa bahwa bunga bank konvensional itu tidak termasuk riba yang diharamkan. Ribanya haram jelas, tapi bunga bank itu haram termasuk riba atau tidak, nah itu yang menjadi khilafiyah, menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, andaikan kita meyakini bahwa bunga bank itu haram, ya, karena kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan bunga bank itu adalah riba. Kemudian kita berhutang ke bank karena alasan darurat. Nah, apakah bisa dibenarkan? Ya, kita lihat benar-benar darurat atau enggak. Jangan-jangan sekedar asumsi doang, gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada namanya bank syariah. Dulu, Pak, sebelum ada bank syariah, MUI masih mengeluarkan fatwa halalnya bunga bank konvensional di tahun sebelum tahun 90, ya. Yaitu Profesor Dr. Ibrahim Hussein, itu ketua komisi fatwa MUI di waktu itu pernah mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank konven hukumnya halal, gitu ya. Sebelum ada bank syariah. Nah, tapi setelah ada bank syariah tahun 91 atau 92, ya, bank muamalat pertama kali ada bank syariah, maka kemudian MUI mengeluarkan fatwa haramnya bunga bank konvensional. Nah, semenjak itu maka tidak ada alasan kemudian, wah, saya darurat nih pengen berhutang ke bank, karena kalau nggak ngutang ke bank saya nggak mungkin punya rumah, ya. Kalau nggak ngutang ke bank saya kemudian dari mana modal usaha, ya. Nah, maka fatwa itu muncul setelah adanya bank syariah, karena alasan adanya darurat sudah tidak berlaku lagi. Ya, masih ada bank syariah kok, walaupun gini, Pak, bank syariah juga banyak yang menilai tidak bisa menjadi solusi. Pertama, dari sisi ketersediaannya, ya bank syariah masih sedikit dan market share-nya juga sedikit. Yang kedua, bank syariah juga dinilai lebih mahal, gitu, Pak, ya. Ya, karena memang katanya warung yang kecil itu tidak mungkin bisa bersaing dengan warung grosiran. Kalau warung grosiran itu biasanya dia berani ngambil untung sedikit, harganya lebih murah. Tapi kalau warung kecil dia mau nggak mau harus ngasih harga yang lebih mahal, gitu ya. Makanya bank syariah katanya memang lebih mahal ketimbang bank konven. Ya, itu memang resiko, gitu ya, resiko. Tapi intinya dengan hubungan dengan konsep darurat ini, maka berhutang ke bank konvensional apakah darurat atau tidak tergantung apakah memang tidak ada opsi lain, gitu ya. Kecuali kalau dari awal kita sudah mengambil pendapat ulama yang mengatakan bunga bank itu tidak riba,
ya itu lebih konsisten ya kalau kita mengambil pendapat ulama Mesir ya. Nah, asuransi konvensional itu juga kadangkala orang terpaksa ya. Kalau ikut fatwa ulama yang mengharamkan, padahal di kita kan asuransi konvensional itu ya bahkan diwajibkan oleh tempat kita kerja, bahkan oleh pemerintah. Pemerintah sudah mewajibkan kita ikut BPJS ya. Kalau nggak ikut BPJS kita nggak bisa ngurus apa Pak? Ngurus STNK katanya ya. Nggak bisa ngurus STNK, ngurus SIM, bahkan jual beli tanah itu sekarang syaratnya harus BPJS gitu ya. Nah ini kan kalau ikut fatwa ulama kemarin di Tegal itu bunga BPJS itu kan asuransi yang sifatnya konvensional sehingga dianggap haram. Nah cuma kan diwajibkan sama pemerintah. Boleh nggak kita lakukan itu? Ya karena kalau memang kondisinya diwajibkan, kalau kita nggak ikut maka kemudian akan menyulitkan. Ya kita nggak bisa ngurus dokumen, kita kemudian nggak bisa kerja bahkan. Nah ini bisa masuk dalam kondisi darurat sehingga fatwa Bahsul Masail Nahdlatul Ulama di Tegal itu menghalalkan BPJS karena alasan darurat ya. Karena alasan keterpaksaan, gimana lagi sebelum ada BPJS syariah. Nah mudah-mudahan ke depan ada BPJS syariah ya dengan menggunakan akad-akad yang sudah disesuaikan dengan ketentuan syariah. Nah selama itu belum ada maka BPJS difatwakan oleh Bahsul Masail NU itu masih boleh dengan alasan darurat. Ya. Contoh yang ketiga misalnya suap karena terpaksa. Suap karena terpaksa. Suap itu kan haram, Pak ya. Jelas, riswah itu sesuatu yang diharamkan. Dalam Al-Quran dijelaskan, akaluna lisuht. Orang Yahudi itu mereka adalah pemakan harta haram. Yang dimaksud adalah harta menyuap, harta hasil suap. Tapi dalam beberapa kondisi, suap itu kadangkala menjadi kondisi yang terpaksa. Ya, kita kalau nggak nyuap, urusan kita dipersulit. Ya, untuk mendapatkan hak kita dipersulit, Pak. Harus bayar, harus ngasih uang pelicin, istilahnya pelumas, gitu, Pak ya. Nah, apakah kita mendapat dosa gara-gara kita nyuap seperti ini? Nah, makanya para ulama nanti membedakan. Ada suap yang haram, ada suap yang haramnya itu hanya buat penerimanya saja, yang bayar nggak haram. Contoh yang halal itu adalah ketika kita menyuap karena untuk mendapatkan hak kita. Ya, itu boleh. Misalnya Pak, kita sudah dinyatakan lulus sebagai PNS oleh negara, sudah ikut ujiannya dan lulus Pak, sudah ada pengumumannya. Tapi ternyata ketika ingin bekerja dipersulit, SK-nya nggak turun-turun, kecuali harus bayar sejumlah uang. Ada oknum yang minta pungli, pungutan liar. Itu kan sebetulnya kita nggak boleh ngasih, karena itu kan riswah. Tapi karena kita ingin mendapatkan hak kita, terpaksa kita bayar. Karena itu sudah jadi hak kita memang sudah dinyatakan lulus. Gitu ya. Nah maka dalam kondisi ini yang haram adalah yang mungut, yang minta. Yang bayar itu dia tidak menjadi dosa karena darurah, terpaksa. Yang haram itu kalau suapnya untuk meraih yang bukan hak dia. Dia sebetulnya nggak lulus, nggak layak gitu ya, dinyatakan nggak lulus dan nggak layak. Tapi karena ingin tetap jadi PNS, dia harus bayar. Dia bayar supaya dapat kuota misalnya gitu ya. Nah tetap jadi haram. Ya. Ada kemudian pengen jadi dokter, dia kemudian beli ijazah misalnya, padahal dia nggak layak jadi dokter. Ya, dia bayar ijazahnya, itu suap yang haram, gitu ya, nggak jadi halal. Jadi kadang-kadang dalam beberapa kondisi suap menjadi halal karena kondisi darurat. Ini contoh Pak ya, contoh aja. Sekarang kita bicara masalah hajat nih Pak. Hajat itu artinya kondisi yang menyulitkan tadi. Maka Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan, kesukaran. Maka dalam beberapa kondisi yang haram bisa menjadi halal kalau itu menyulitkan. Yang wajib menjadi tidak wajib kalau itu menyulitkan. Karena Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ya. Nanti kita kasih contoh Pak. Ya. Nah, ini contoh salah satu yang haram bisa jadi halal karena kondisi hajat, kebutuhan.
dan dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya adalah pengecualian dosa berbohong. Bohong itu kan dosa, Pak. Bahkan salah satu dosa yang menjadi pokok dosa. Ra'sud dzunub al-kadzib. Pangkal segala dosa adalah berbohong, gitu ya. Tapi ternyata dalam beberapa kondisi Nabi membolehkan berbohong. Lam asma'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi syai'in minal kadzib mimma taqawwalan nasu illa fil harb wal islah bainan nas wa hadithul mar'ah zaujaha. Nabi pernah membolehkan untuk berbohong pertama dalam kondisi perang, strategi perang kan boleh kita bohong, Pak. Bohongin musuh, boleh. Strategi perang gitu ya. Kalau jujur ya kalah itu, Pak ya. Harus ada strateginya gitu ya. Kemudian wal islah bainan nas, mendamaikan antara orang yang bertikai. Itu boleh berbohong, Pak. Dia udah maafin kamu kok misalnya gitu ya. Gak usah marah lagi. Padahal dia belum maafin gitu ya. Ya berbohong buat mendamaikan. Gak masalah kata Nabi. Wa haditsul mar'ati zaujaha. Ya, perkataan dari seorang istri kepada suaminya atau sebaliknya, suami kepada istrinya untuk menyenangkan dan membahagiakan istri kita, Pak. Itu boleh berbohong, Pak. Ya jangan takut berbohong untuk menyenangkan istri kita. Istri kita bikin kopi kok kurang manis atau malah ternyata salah masukin garam misalnya, Pak ya. Nah, supaya tidak tersinggung kita katakan wah kopinya kok manis banget ya gitu ya. Itu kan berbohong, Pak ya. Masakannya kok enak gitu kan. Padahal bohong, Pak. Padahal dalam hatinya pengen muntah tuh, Pak sebetulnya gitu ya. Tapi mau gimana lagi ya supaya istri kita nggak cemberut gitu ya. Nah, nggak jatahnya nggak dihapus, Pak gitu ya. Nah, maka dia berbohong. Gitu ya, dia berbohong supaya menyenangkan istri itu boleh. Walaupun bohong itu dosa, tapi dalam kondisi seperti ini Nabi membolehkan. Ini kemudian diambil dari hadis ini oleh para ulama bahwa ada satu kaidah ketika ada hajat kebutuhan maka yang haram bisa menjadi halal. Hadis yang lain, Nabi pernah melarang para sahabat Nabi untuk menebang pohon-pohon atau tanaman yang ada di daerah tanah suci di Al-Haram ya, di Masjidil Haram. Di Mekah tidak boleh diambil rumputnya dan tidak boleh ditebang pohonnya dan tidak boleh diburu hewan buruannya dan tidak ditemukan satupun barang temuan kecuali untuk diserahkan kepada juru pengumuman. Artinya Nabi melarang para sahabat ketika Fathu Mekah itu untuk kemudian menebang pohonnya ya, kemudian memburu buruannya dan seterusnya. Tapi ada sahabat yang protes, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi. Wahai Nabi, ya kalau jangan semua tanaman dong gitu. Ada satu tanaman yang kita butuhkan nih, kalau nggak boleh ditebang ya kita kesulitan. Tanaman apa yang dimaksud? Tanaman al-idkhir. Tanaman al-idkhir itu adalah tanaman sebuah pohon yang biasa dipakai buat pewarna pakaian atau untuk wewangian, parfum. Pohon idkhir namanya. Nah, para sahabat minta ke Nabi untuk membolehkan mereka kemudian mengambil atau menebang pohon idkhir. Walaupun Nabi tadi melarang ya, semua jenis tanaman pokoknya nggak boleh dicabut, nggak boleh ditebang di Masjidil Haram. Tapi kemudian ada sahabat yang protes, ini kalau boleh satu pohon aja Nabi, engkau bolehkan kami untuk menebangnya atau mengambilnya. Kata Nabi, ya sudah, kecuali pohon idkhir, illal idkhir. Kenapa? Karena dibutuhkan, ya karena ini menjadi hajat kebutuhan banyak orang. Nah, dari hadis ini kemudian para ulama juga mengambil kaidah bahwa kondisi hajat bisa menghalalkan yang tadinya dilarang. Dalil yang lain, ini menurut Wahab Az-Zuhaili dalam Nadhariyatud Darurah Asy-Syar'iyyah, beliau mengatakan bahwa di masa Nabi saja banyak yang tadinya haram kemudian dibolehkan. Contohnya misalnya jual beli salam tadi. Jual beli salam itu kan menjual belikan barang yang belum ada, Pak. Jual beli kurma sebelum panen. Kalau kita lihat kaidahnya nggak boleh sebetulnya menjual barang yang belum ada itu. Tapi Nabi membolehkan adanya jual beli kurma sebelum panen atau pre-order tadi. Karena ada kebutuhan bagi masyarakat Madinah waktu itu. Ya, dia mendapatkan harga yang lebih murah, petani dapat modal yang lebih dulu gitu ya. Dengan syarat harus ada penentuan jumlahnya. Jangan diijon gitu ya. Kemudian misalnya akad-akad seperti mudharabah. Mudharabah itu kan bagi hasil, Pak.
Bagi hasil itu kan dibolehkan. Nabi sendiri pernah bagi hasil dengan Khadijah kan. Nabi berdagang dengan hartanya Khadijah kemudian bagi dua keuntungannya. Itu namanya mudharabah. Nah, kalau dilihat dalam ketentuan, Nabi pernah mengatakan man ajjara ajiran fal yu'limhu ajrahu. Kalau kita mempekerjakan orang lain harus dijelaskan berapa upahnya, kata Nabi, Pak. Maka upah bagi pekerja itu harus jelas. Pada saat kontrak akad dijelaskan gajinya berapa. Jangan kita mempekerjakan orang tapi gajinya belum diketahui, belum dikasih tahu. Pokoknya terserah saya nanti mau gaji berapa gitu ya. Nggak boleh, Pak. Kata Nabi, man ajjara ajiran fal yu'limhu ajrahu. Siapa yang mempekerjakan orang lain maka harus dikasih tahu berapa upahnya sebelum dia kerja ya. Nah, tapi kalau kita lihat bagi hasil mudharabah nggak begitu. Kita bagi hasil nih Pak, kita punya modal, ya, kita pengen usaha tapi usahanya orang lain. Kita serahkan aja modalnya ke orang lain, nanti orang lain yang mengelola usahanya. Kita tinggal diam aja gitu ya, nungguin untung gitu ya. Nah, bagi hasil itu kan dari keuntungan. Kalau ada untung dibagi, kalau nggak ada ya berarti nggak ada yang dibagi. Nah, kalau untung nanti dapat, kalau nggak untung berarti si yang kerja ini nggak dapat apa-apa. Nah, ini kan kalau kita lihat konsep ijarah tadi, nggak boleh Pak. Karena kalau kita mempekerjakan orang lain harus jelaskan upahnya. Tapi ternyata mudharabah ini dibolehkan karena adanya kebutuhan, hajat. Karena kalau orang itu digaji dari awal dengan gaji tetap, Pak, boleh jadi dia nggak sungguh-sungguh usahanya. Sehingga jual belinya bangkrut misalnya ya. Tapi kalau berdasarkan bagi hasil dengan keuntungan, ya nanti dia akan mengejar target. Karena kalau untungnya dikit, dia juga bagiannya dikit. Nah, makanya lebih giat usahanya. Maka dibolehkan karena ada kebutuhan atau hajat. Yang pada dasarnya ini nggak boleh. Karena kalau kita mempekerjakan orang, ujrohnya atau upahnya harus jelas. Kira-kira itu Pak ya, terkait dengan hajat, bahwa dalam beberapa kondisi, misalnya kalau kita lihat zaman sekarang jual beli emas secara online. Nah ini kalau kita lihat hadisnya memang nggak boleh. Az-zahab bil-zahab, emas dengan emas itu harus dipertukarkan dengan yadan biadin, dari tangan ke tangan secara tunai. Nggak boleh kita jual beli emas tapi emasnya belum langsung kita terima setelah kita nyerahkan uang. Nggak boleh Pak. Harusnya setelah kita nyerahin uang, emas langsung kita terima. Tapi kalau kita lihat sekarang jual beli emas itu kan online. Orang ketika transfer nggak langsung dapat emas, ya. Kan ada proses pengiriman dulu. Nah, ini menjadi hajat yang kemudian dapat dibolehkan berdasarkan fatwa Ibnu Taimiyah. Makanya fatwa DSN MUI itu menghalalkan jual beli emas secara online atau tidak tunai. Karena ada kebutuhan di mana orang sekarang ya butuh beli online, Pak. Jadi kebutuhan banyak orang sekarang itu, apalagi di masa pandemi orang takut keluar rumah, ya jual beli online itu jadi kebutuhan. Maka ini selama itu tidak melanggar teks syariah yang qat'i, yang jelas ya, dan ada kebutuhan yang kemudian ini menjadi kebutuhan banyak orang, maka bisa dibolehkan. Tukar uang saat hari raya, sebentar lagi kan Ramadan Pak, kemudian setelah Ramadan lebaran ya. Biasanya kalau sebelum lebaran itu suka ada orang yang jasa tukar receh Pak ya. Jadi 2.000-an, 5.000-an kita bisa tukar ke mereka. Pinggir jalan biasanya di Jalan Metro Pondok Indah itu suka ramai Pak ya, di pinggir jalan itu. Nah, itu pada dasarnya kan kalau kita lihat ke kaidah riba nggak boleh Pak. Kita nukerin uang 100.000 dengan 110.000. Berarti ada kelebihan, ada riba fadl. Nah, tapi riba fadl ini adalah riba yang haram karena li ghairihi tadi. Yang haram lidzatihi itu kalau ribanya riba hutang. Kita ngutang dengan syarat ada kelebihan bunga, itu yang haram lidzatihinya. Yang diancam dalam Quran itu riba hutang. Tapi kalau sekedar nukerin uang yang tidak sama nilainya, ya, itu namanya riba fadl dalam ininya. Namanya riba fadl, bukan riba hutang yang diancam di Quran. Itu haramnya karena li ghairihi. Maka boleh kemudian bisa difatwakan halal ketika ada kebutuhan. Karena ini orang itu butuh untuk ngasih angpau ke ponakan-ponakannya di kampung ya. Kalau dia harus ke BI langsung, ya kan nggak punya waktu dan di sana juga ngantri misalnya, maka mau nggak mau dia kemudian beli ke yang tadi, yang jual pinggir jalan itu gitu ya. Maka ini tidak termasuk yang diharamkan karena ada hajat dan ini yang haram li ghairihi bukan haram li dzatihi. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemarin ada yang memfatwakan katanya COD itu haram Pak ya. Jadi kalau kita beli barang di online itu harus bayarnya langsung transfer, nggak boleh COD. Kenapa? Karena haram itu katanya. Kenapa haram? Karena kalau COD itu berarti
ada jual beli hutang dengan hutang. Kita itu udah mah barangnya belum nyampe, barang apa namanya? Iya, barangnya belum dikirim dan kita sudah melakukan akad jual beli dan uangnya pun belum kita bayar. Jadi kalau mau uangnya duluan, jangan COD. Kalau COD itu kan berarti kita sudah melakukan akad jual beli padahal barangnya belum dikirim, uangnya belum dibayar. Nanti kalau sudah nyampe baru kita bayar kan itu ya. Nah, ini tidak paham masalah hajat ya. Bahwa jual beli hutang dengan hutang itu bisa dibolehkan karena adanya hajat, ada kebutuhan. Kalau memang ini menjadi kebutuhan, kan nggak banyak orang, ada sebagian orang yang dia nggak punya rekening. Kalau harus transfer dia repot ke bank dan seterusnya. Maka dia dengan COD itu terbantu banget gitu ya. Dia bisa bayar langsung di tempat. Ini menjadi hajat kebutuhan banyak orang dan tidak menabrak larangan syariat yang sifatnya qat'i, sehingga ini dibolehkan. Saya kira itu sekelumit tentang konsep darurat dan hajat. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Boleh. Sah. Duduk boleh. Taraweh nih Pak ya. Taraweh kan panjang tuh, 20 rakaat misalnya. Dan lama imamnya misalnya. Kita pegel nih, rakaat kesekian duduk aja deh. Boleh. Bahkan kondisi sehat. Karena berdiri dalam sholat sunnah itu bukan rukun. Yang rukun itu dalam sholat fardu. Nah kalau sholat fardu kita mampu berdiri, nggak berdiri Pak, itu batal sholatnya, nggak sah. Sholat duha misalnya gitu ya, boleh. Sholat duha, sholat tahajud. Iya. Kalau mau boleh, cuma kan sayang aja pahalanya jadi berkurang setengah Pak. Pahalanya berkurang setengah. Ada berkurang ya pasti Pak. Ya, al ujrah biqadril masyaqqah. Upah tergantung kerja kerasnya kayak gitu Pak ya. Gitu. Jadi boleh sih boleh, secara fikih sah ya, cuma pahalanya beda. Gitu. Kayak ini Pak, ada yang nyender, ada yang enggak kan Pak ya. Yang nyender mungkin pahalanya bagi 2 sama tembok mungkin Pak ya. Enggak apa, bercanda Pak gitu. Tapi intinya boleh. Kalau dalam kondisi memang bahkan kalau sakit ya apalagi kan, bahkan ketika sehat aja boleh. Kalau sholatnya sholat sunnah. Misalnya Pak, kita di kereta nih Pak ya, di kereta kan nggak bisa berdiri. Duduk Pak, kita pengen sholat duha bisa, asalkan menghadap kiblat ya. Kalau menghadap kiblat tetap syarat Pak ya. Nggak bisa, misalnya sholat sunnah kita menghadapnya kemana gitu nggak bisa. Karena itu tetap syarat. Tapi kalau berdiri itu boleh dalam sholat sunnah. Ya. Ini kan kondisi terpaksa Pak, artinya dia sudah berhak mendapatkan itu, tapi dihalangi haknya, kecuali harus bayar uang. Nah itu kan secara fikih boleh kita membayar karena kondisi terpaksa. Ya. Yang haram yang nerima, yang kita ya nggak haram karena. Nah tapi kalau dengan niat tadi misalnya saya memutuskan saya nggak bayar deh, nggak apa, saya relakan hak saya. Yang penting saya tujuannya mengedukasi misalnya gitu ya, biar orang itu ya ini biar mata rantainya terhenti gitu ya. Biar nggak ada korupsi lagi ya. Tapi memang sulit Pak itu ya. Seperti itu harus ada hukumnya yang tegas ya. Kalau ya sekarang ini kan ya sudah mengakar Pak ya. Jangankan yang seperti itu, yang bukan haknya saja sudah biasa gitu ya. SIM itu nembak sudah biasa. Padahal secara fikih kan nggak boleh Pak ya. Itu kan sesuatu yang artinya dia membayar yang bukan hak dia. Kecuali begini, boleh jadi nembak SIM itu dibolehkan karena darurat. Misalnya, ini di tempat ini Pak, di tempat bikin SIM ini biasanya sudah maklum bahwa kalau orang itu ujian sudah pasti nggak dibikin lulus. Ya pokoknya intinya pengen dibayar lah gitu ya, pengen uang damai. Padahal kita itu hanya memperpanjang SIM, kita sudah terbukti lolos bikin SIM sebelumnya. Tapi karena lupa memperpanjang, akhirnya kemudian nggak harus ujian lagi gitu ya. Dan kalau ujian pastikan nggak lulus. Ya, saya pernah itu ya sampai 5 kali bolak-balik ke kantor polisi karena nggak lulus Pak ujian prakteknya, susah Pak ya, 8 gitu kan, sempit lagi jalannya. Itu sampai ada ibu-ibu yang wah ngamuk-ngamuk Pak itu ya, dia udah belasan kali Pak, bayangkan belasan kali bolak-balik gitu ya, nggak lulus juga gitu ya. Padahal dia kalau naik motor jalan sih bisa gitu ya. Cuma ini kalau pas ujian praktek memang susah katanya. Nah ini Allahu alam gitu ya, ketika memang kondisinya dia berhak mendapatkan SIM, tapi kemudian dipersulit, bahkan dibikin mustahil dia lolos,
maka dalam kondisi seperti ini dia untuk mendapatkan hak dia gitu. Cuma kalau dia memutuskan untuk kemudian saya atau laporkan ke KPK misalnya gitu ya, nah itu tindakan yang ini. Tapi secara fikihnya ini boleh. Gitu ya. Tapi kalau di Tangerang, alhamdulillah Pak itu bagus Pak pelayanannya ya. Dan di sana nggak boleh ada orang nembak, nggak boleh gitu ya. Nggak ada. Kalau di tempat lain biasanya ketika kita masuk sudah ditawarin Pak. Nah itu yang bermasalah seperti itu. Tapi di Tangerang itu alhamdulillah di Tangsel itu memang profesional ya pelayanannya. Baik, saya kira itu di sini ada lagi. Oh ya, ada 2 pertanyaan berarti Pak ya. Tadi terkait cryptocurrency, NFT segala macam. Itu materi kita bulan lalu ya. Kalau cryptocurrency memang sudah ada fatwanya. Sudah banyak fatwa tapi kalau dari MUI belum ada sih ya. Dari NU sudah ada, dari lembaga fatwa Mesir sudah ada, lembaga fatwa Palestina, Yordan sudah ada. Bahwa cryptocurrency ini dianggap sebagai benda yang belum dikategorikan sebagai harta yang boleh diperjualbelikan secara Islam. Karena ada unsur spekulasi yang terlalu tinggi. Sedangkan dalam Islam itu kan harus dihindari adanya unsur spekulasi tadi, maisir gitu ya. Jual beli itu yang pasti-pasti aja, istilahnya begitu. Kalau yang unsur spekulasinya terlalu besar, seperti kripto ini kan naik turunnya nggak ketahuan ya, nggak terprediksi dan boleh jadi turunnya sangat drastis, naiknya juga drastis. Sehingga ini unsur spekulasinya dan bendanya juga nggak jelas. Ini kan cuma sekedar angka digital dan tidak ada underlying asetnya. Sehingga ini oleh banyak fatwa di dunia, termasuk di Indonesia, itu belum diperkenankan secara fikih karena memang masih banyak madorotnya. Nah, NFT memang belum ada fatwanya. NFT ini kan juga hal yang baru ya. Orang jualan karya seni, jualan gambar yang memang nggak ada fisiknya, cuma dalam bentuk digital gitu ya. Tapi ada harganya, ada nilainya. Kan kemarin tuh ada siapa namanya Ghazali itu ya yang dapat berapa miliar gara-gara cuma selfie doang gitu kan. Nah itu belum ada fatwanya, walau alam ya. Kita belum bisa jawab. Kemudian terkait dengan jual beli emas secara online, ini tadi kita katakan ya bahwa pada dasarnya memang nggak boleh. Kenapa? Karena ada hadisnya. Kalau emas dengan emas harus secara tunai atau emas dengan uang harus tunai. Karena kalau enggak menjadi riba nasiah nantinya. Syaratnya itu emas dengan emas harus tunai atau emas dengan uang ya. Nah kalau jual beli online kan tidak tunai, artinya kita bayar uang nggak langsung terima emas karena harus dikirim dulu. Nah maka sebagian fatwa memang mengharamkan, tapi kalau kita merujuk pada fatwa DSN, Majelis Ulama Indonesia itu menghalalkan. Kenapa? Karena ini menjadi hajat, kebutuhan banyak orang, di mana orang kalau harus ke gerai emas langsung repot ya. Apalagi jauh tempatnya di daerah misalnya ya. Dengan adanya jual beli emas secara online ini memudahkan ya. Dikirim langsung ke rumah emasnya. Nah, sedangkan hadis tentang larangan jual beli emas secara tidak tunai itu keharamannya difahami sebagai haram li ghairihi tadi. Haramnya itu bukan karena riba yang diancam dalam Quran, bukan. Karena kalau riba yang diancam dalam Quran itu adalah riba hutang. Kita ngutang ke orang karena butuh, malah dibebanin bunga yang berlipat-lipat sampai kemudian dia kehilangan harta benda hanya untuk bayar bunganya. Nah itu yang diharamkan. Tapi kalau yang sifatnya tadi jual beli emas secara tidak tunai itu haram li ghairihi. Ketika ada hajat masih bisa dibolehkan. Makanya MUI mengeluarkan fatwa boleh jual beli emas secara online. Walaupun ada hadisnya, tapi itu kemudian difahami bahwa emas yang haram ditukarkan secara tidak tunai itu emas yang alat tukar. Di masa Nabi itu kan dijadikan alat tukar Pak, dinar ya. Nah sekarang emas bukan alat tukar, sekarang emas itu adalah komoditas biasa. Jadi boleh dipertukarkan secara tidak tunai atau secara online. Dengan syarat memang benar-benar ada fisiknya Pak. Bukan sekedar trading emas yang sifatnya nggak ada emasnya. Kan ada orang mengatasnamakan trading emas, padahal nggak ada emasnya. Nggak ada emas yang diperjualbelikan, cuma angka-angka saja ya. Nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau memang ini emasnya fisik, tapi dikirim secara online, ya dia belinya secara online, kemudian dikirim, atau misalnya nggak dikirim tapi disimpan di brankas, kan di Antam itu ada brankas online ya. Kita bisa beli emas ke Antam itu, nggak harus emasnya kita ambil, dititipkan di brankas mereka. Kita beli secara online, boleh. Kenapa? Karena ada jaminan fisiknya.
Yang nggak boleh adalah kalau misalnya emasnya nggak ada fisiknya sama sekali, namanya doang jual beli emas, trading emas, padahal nggak ada emasnya. Ini yang kemudian yang diharamkan, karena berarti ini jual beli sesuatu yang fiktif, yang ma'dum, yang tidak ada barangnya tapi diperjualbelikan. Gitu Pak ya. Ya singkatnya dropshipper itu boleh dengan syarat barang yang kita jual itu pasti ketersediaannya ya. Pasti ada dan jelas speknya. Jadi speknya itu sudah dijelaskan dan akan dikirim sesuai spek yang diminta. Kemudian barangnya itu jelas ketersediaannya. Jadi itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau misalnya barangnya nggak jelas nih bakal ada atau enggak, sudah kita jual, ya. Kita cuma foto-foto barang di mall gitu ya, kemudian kita upload, kita jual. Padahal barang itu belum tentu nanti masih ada, boleh jadi sudah laku ke orang lain. Tapi kita sudah jual, itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita sudah punya rekanan, sudah punya supplier yang rutin ya kirim barang ke kita, dan kita tahu stoknya masih ada, kita kemudian jual dan kita pastikan stoknya masih ada, dan barangnya ada spek yang lengkap dan seterusnya, maka boleh. Karena tidak ada kecenderungan merugikan orang lain. Nah gitu ya. Yang nggak boleh adalah kalau misalnya ijon tadi, ya barangnya belum pasti, kemudian sudah dijual, itu yang nggak boleh. Ya, jamak itu boleh karena sakit ya. Menurut sebagian ulama, sakit bisa menjadikan alasan kita untuk menjamak sholat. Misalnya kita repot harus bolak-balik ke WC, ya ini kita misalnya di kasur ya nggak bisa kemana-mana. Boleh dilakukan dengan cara jamak, digabung saja dalam satu waktu dengan satu wudhu ya, biar nggak bolak-balik ke WC dan seterusnya, menyulitkan. Tapi kalau kosor nggak boleh. Kalau kosor hanya boleh dalam perjalanan saja. Kalau cuma sakit nggak boleh kosor, tapi kalau jamak boleh. Ya menurut sebagian pandangan ulama. Ya. Nah itu yang kemarin ramai itu ya, orang mengatasnamakan trading forex. Padahal nggak ada forex yang diperjualbelikan sebetulnya. Itu untuk menutupi binary option biasanya. Itu semacam binary option, opsi biner. Opsi biner itu sebetulnya judi online, cuma dibungkus seolah-olah ini trading. Jadi hati-hati Pak ya. Ada berbagai platform online itu yang mengatakan ini investasi nih, gitu ya, menguntungkan, per bulan bisa cuan gitu ya. Bisa cuan sekian persen, pasti ya. Apa yang diperjualbelikan? Emas katanya, forex atau saham. Padahal itu adalah murni judi karena dia pakai sistem opsi biner tadi. Dia deposit, kemudian nanti dia menebak apakah harga saham atau forex itu akan naik atau turun. Kalau tebakannya benar dalam misalnya 1 menit, 1 hari atau 1 jam gitu ya, nanti dia dapat keuntungan. Tapi kalau tebakannya salah, dia hilang tuh uangnya. Nah ini murni judi Pak, dibungkus seolah-olah trading. Nah itu yang kemarin dipolisikan tuh ya, siapa namanya tuh yang flexing itu ya. Nah, itu jelas Pak, itu judi online. Jadi hati-hati, jangan buta dengan istilah finansial. Jadi banyak orang nipu Pak, judi dibungkus dengan istilah-istilah finansial. Ada istilah trading, investasi, profit, loss. Itu sebenarnya untuk menutupi praktek judinya. Kalau judi itu kan nggak ada istilah profit, nggak ada istilah loss, adanya menang atau kalah, gitu ya. Adanya menang atau kalah. Nah menang kalah ini ditutupi Pak dengan istilah profit dan loss. Padahal bukan profit, bukan loss, itu menang kalah sebetulnya. Nah pinternya mereka itu dibungkus dengan istilah-istilah finansial. Ini hati-hati, ya. Trading yang realnya pun itu kan ulama beda pendapat, ya. MUI mengatakan kalau tradingnya future gitu yang memang tidak langsung diterima hukumnya haram. Apalagi ini trading yang jadi kamuflase doang, jadi kedok judi online itu yang haram. Ya. Mohon maaf banyak orang yang kemudian kena makan seperti ini. Bahkan orang yang juga berpendidikan gitu ya, dia sampai terkena rayuan-rayuan seperti ini Pak. Ya investasi dengan keuntungan yang cepat itu kan secara logisnya nggak masuk akal gitu ya. Nah ini mengindikasikan ini sebetulnya bukan investasi beneran, ini namanya judi online. Jadi harus hati-hati lihat legalitasnya secara hukum, kemudian lihat apakah ini benar-benar investasi atau bukan. Baik, sudah tidak ada lagi ya. Kita tutup kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.